Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiramul hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'a awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa nakhussu khassatan la hadrati Syekh Abdul Muhdi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjut halaman 259 baris pertama. Masih menjelaskan rukun-rukun haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa rabi'uha, dan rukun yang keempat daripada rukun haji, as-sa'yu bainas safa wal marwah. As-sa'yu yaitu sa'i bainas safa, antara safa wal marwah dan marwah. Kalau diambil dari arti makna sa'yu atau sa'i, itu artinya sih berusaha ya. Dalam Al-Qur'an yang artinya hampir sama, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tuh ya, kisah Nabi Ismail. Ketika anak tersebut sudah mencapai usia untuk berusaha, bekerja. Disebut dengan sa'i sebagai amalan daripada ibadah haji itu karena awalnya dulu, sebagaimana kita udah tahu ya, adanya upaya dari Siti Hajar yang ya berjalan, berlari dari Safa dan Marwah dalam rangka mencari air. Karena udah kehabisan ya persediaan makanan dan minuman, sementara ya tinggal di tempat yang kering kerontang, bahkan biwadin ghairi dzi zar'in ya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang katanya rumput aja nggak ada gitu ya, rumput aja nggak ada. Tapi di situ inda baitikal muharram ya, di sisi rumah Allah yang maha mulia. Artinya pada waktu itu berarti belum ada orang selain dia berdua ya. Kan kondisi sangat luar biasa sekali. Enggak ada lampu, enggak ada listrik ya kan, apalagi listrik. Siti Hajar nyari penerangan dari mana pada waktu itu? Kalau pun andainya ada kayu bakar, daerah situ bukan daerah yang ditumbuhi oleh pepohonan gitu. Kalau rumput aja kagak ada, mau bakar apaan kalau begitu ya. Terus nyari apinya juga dari mana lagi? Sementara Siti Hajar dalam posisi sibuk dengan anaknya yaitu Ismail. Nah, jadi udah istilahnya kemelut banyaknya hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya. Hidup sendirian, anak masih kecil, masih butuh susu, masih butuh makanan, belum bisa berbuat apa-apa ya. Sementara suami ya harus meninggalkan tempat tersebut. Perintahnya perintah Allah lagi katanya kan, jadi susah akhirnya dilawan. Nah, maka disitulah disebut dengan as-sa'yu, yaitu upaya yang sangat keras ya, dari Safa Marwah itu dia
mundar-mandir bolak-balik untuk mendapatkan air paling tidak pada waktu itu. Kalau sekarang sih orang umroh ya udah enak banget, udah kagak ada sesusah-susahnya Siti Hajar yang dulu dah pokoknya ya. Tempatnya enak, adem, di setiap pinggir ya itu ada tempat minum, minumannya juga dingin lagi. Waduh, jauh sekarang dibandingkan dengan pada masa Siti Hajar berupaya untuk mencari ya air. Kalau kita lihat sisa-sisa bangunan yang ditinggalin tuh ya, batu yang ada gitu, itu kalau kita nginjek lumayan ya, batunya masih keras, apalagi di Marwah itu batunya masih terasa kasarnya begitu. Itu gimana kira-kira dulu ya, di mana Safa dan Marwah dilewati oleh Siti Hajar, kita nggak tahu tuh dia tuh pakai sendal apa kagak dulu tuh begitu, ya kan? Ya dulu tuh dia punya sendal gitu dulu kira-kira. Kalau nggak pakai sendal, ya berarti kan dia harus ngelewatin bebatuan, gitu, ya. Yang anggaplah kalau seandainya batunya bulat-bulat, tetap aja nggak enak jalanannya kalau begitu. Dibandingkan dengan sekarang ini, maka wajar kalau akhirnya upaya untuk bolak-balik antara Safa dan Marwah itu secara kata menggunakan kata as-sa'yu, yang memang itu artinya adalah bekerja, berusaha gitu ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbalal qiblata fi sa'i, berupaya untuk menghadap kiblat di waktu sa'i. Wa qala, dan beliau berkata, ya ayuhan nas is'au, wahai manusia ya sa'ilah. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, karena sa'i itu adalah sesuatu yang sudah diwajibkan oleh kalian. Nah, kita juga dari sini nih, dari pelajaran-pelajaran ibadah ya yang ada gitu, terutama di haji ini sekarang. Itu kalau kita pikir-pikir, emang ibadah itu kayaknya kagak bisa dibikin oleh manusia dah begitu. Kalau sholat itu kelihatan bener tuh ibadahnya gitu ya, sujud, ruku ada dengan baca-bacaan ya. Tapi kalau kita bayang-bayangin ya, ngelilingin Ka'bah muter-muter doang lah gitu, itu karena ada Ka'bahnya aja tuh jadi kelihatan cakep lah gitu bahasanya. Coba kalau kagak ada Ka'bahnya lah ya, kita suruh muter-muter, apa bedanya muterin Senayan gitu kan ya. Itu di situ. Ditambah di situ, kalau kemarin kita pikir-pikir, niat katanya kagak perlu kalau udah satu paket gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udah masuk situ langsung aja udah kerjain. Sama kita masuk Senayan juga begitu juga. Emang ke Senayan kalau mau kita muter-muter situ pakai niat gitu kan, kagak ya kan. Giliran ke Safa, Marwah, sa'i gitu juga kerjaannya. Cuman begitu doang tuh. Tuh kalau kita pikir-pikir tuh, di mana tuh sisi ibadahnya gitu? Di mana sisi menyembah Allahnya? Ya. Di tawaf dan di sa'i nggak ada hal-hal yang wajib banget dibaca begitu. Nabi nggak pernah menyuruh ada satu bacaan yang wajib dibaca, yang apabila ditinggalin tawafnya salah, ya, tawafnya nggak sah begitu. Begitu juga sa'i, ya giliran sa'i nggak dibaca nih, oh dosa, oh salah gitu. Kalau salat kan ada Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab misalnya, nggak ada salat sah nggak sah, salatnya nggak sah kalau nggak baca Fatihah. Nah sekarang kalau yang menyebabkan tidak sahnya tawaf ame sa'i itu ya apaan lagi gitu ya kan, cuman mundar-mandir. Ditambah kalau sa'i itu nanti kalau kita periksa lagi nggak pakai wudu ya boleh. Ya udah deket banget tuh sama ngiterin Monas dah, sama ngiterin Senayan gitu ya kan. Itu kalau kita pikir-pikir, Masya Allah, Allah ngewajibin tawaf, mewajibkan sa'i dengan kerjaan yang sekedar muter-muter doang tuh begitu tuh ya. Di sisi logika kita tuh di mana begitu tuh, bentuk penyembahan Allahnya di mana begitu. Salat ada sujudnya ya, puasa ada nahan dirinya,
zakat ada pengeluarannya gitu ya. Ada rasa beratnya gitu kalau kita, wah ini duit segini suruh kasih orang. Orang aja kagak nyari, giliran kita dapat kita ngasih orang, kan rasa-rasanya begitu tuh. Itu gambaran ibadah yang kelihatannya menjadikan tidak enak tuh kelihatannya di situ di ibadahnya. Ya ngasih orang di mana dari hasil usaha kita gitu. Lah kalau di tawaf sama sa'i itu di mana gitu ya ibadahnya gitu tuh, muter-muterin Ka'bah dan muter-muterin tempat sa'i. Mungkin kalau kita ya ada kali ibadah duitnya kali itu berongkosnya ke sana ya. Coba kalau orang Mekah sana ngapain di situ? Rumahnya di samping Masjidil Haram nih gitu ya kan. Tinggal datang doang gitu kan, tawaf, sa'i. Ya Allah. Maka kalau dikatakan qad kutiba alaikum, telah diwajibkan bagi kamu. Nah, udah dah tuh ya. Udah kagak ada alasan-alasan akal yang dipakai untuk menjelaskan kenapa kita harus muter di Ka'bah, kenapa kita harus ya sa'i di Safa dan Marwah. Udah nggak ada alasan. Bahasanya mau paham atau tidak paham gitu ya, mau ngerti atau tidak ngerti, mau ada faidah atau tidak ada faidah, kerjain. Itu yang saya suruh, kira-kira Allah maunya begitu ya. Kagak ada perlu konfirmasi manusianya yang disuruh beribadah itu ngerti atau tidaknya, tahu atau tidaknya manfaatnya, kerjakan aja. Dan bisa jadi nanti kalau ada orang mau cari-cari makna daripada tawaf adalah begini, Allah tolak juga boleh gitu ya. Ada manusia dan ini pinternya luar biasa, wah ilmunya mantap, dia teliti dengan alat yang paling canggih, hasilnya dia mengatakan bahwa faedah tawaf adalah ini gitu misalnya. Lalu bisa saja, enggak, saya enggak mau yang begitu, kata Allah begitu. Bukan itu maksud saya. Boleh-boleh aja begitu ya. Sesuatu yang udah Allah perintahkan dan Allah rahasiakan itu semua manusia boleh mencarinya, tetapi hasilnya bukan itu satu-satunya gitu ya. Bukan itu yang paling benar. Masih ada di atas yang Allah mau begitu, yang Allah inginkan dari adanya tawaf dan sa'i, yang boleh dikatakan tuh hampir-hampir logika manusianya kagak ada gitu ya, lari-lari, muter-muter dan lain sebagainya di situ. Artinya apa kalau begitu? Yang ada di situ ya bahwa loyalitas manusianya, ketaatannya kepada Allah itu yang paling dicari. Disuruh muter-muter ya, logika kita bilang ngapain muter-muter doang ya. Nah, masalahnya ente mau nggak taat sama muter-muter gitu ya kan? Mau nggak tunduk sama perintah untuk muter-muter, untuk tawaf ya, tawaf kan muter namanya ya. Mau nggak nurutin perintah untuk mundar-mandir di tempat sa'i, itu yang diutamakan ya untuk melaksanakannya. Adapun faidahnya, fadilahnya, manfaatnya, itu bukan urusan kamu, kira-kira Allah bilang begitu. Yang penting kamu kerjakan itu selaku hamba. Nah di sini nih pentingnya. Ya, jadi banyak nanti sebenarnya hal-hal yang terkait dengan ibadah itu memang pola aturannya adalah betul-betul milik Allah yang ngatur. Ya, kita nggak perlu ya banyak tahu ya untuk mencari hasil daripada ibadah tersebut. Ya, pokoknya yang paling utama adalah kerjain dulu begitu. Nah, ini termasuk di dalam tawaf, di dalam sa'i gitu. Nanti ada ngelontar lagi ya. Orang bilang nyambitin setan katanya ya. Terus yang disambitin kan setan sono. Ya kan? Oke lah, ya kan? Nyambitin setan sono, taruh dah kena dah setan sono ya. Dia jatuh dia ketimpuk, mati dah begitu. Pas pulang setan sini udah disambitin belum? Belum ya. Jangan heran kalau habis pulang haji, pulang umrah, setan sini masih bisa bekerja dengan kuat ya kan. Orang di sini belum disambitin masalahnya. Nyambitnya kan di sono ya kan. Yang kena setan sono kalau gitu ya. Ya banyak akhirnya orang yang habis pulang pergi haji ya ama musola ama masjid nggak nempel gitu. Padahal di sono kan setiap saat salat waktu datang ya kan bisa. Giliran pulang sampai sini
Kenapa nggak bisa ke masjid? Kenapa nggak bisa ke musola? Oh, kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan tuh katanya setan sininya belum disambitin kalau begitu, ya gitu. Nah itu kan akhirnya dibuat-buat tuh kalau begitu, ya. Nah inilah akhirnya kita harus kembali kepada ketaatan mutlak kita atau al-inqiyad namanya. Al-Islam itu al-inqiyad, ketundukan yang secara totalitas kepada Allah tanpa harus mencari-cari kenapa kita disuruh beribadah dengan pola yang sedemikian tadi itu, ya. Wa syurutuhu sab'atun. Adapun syarat-syaratnya itu ada 7. Al-awwalu yang pertama ayyaqa'a ba'da tawafi ruknin sahihin. Bahwa terjadinya sa'i ya itu setelah tawaf rukun yang sah, ya. Tawaf rukun yang sah. Yang pertama, idza waqafa bi Arafata, jika dia wukuf di Arafah. Satu tuh. Au qudumin, atau tawaf qudum. Malam yaqif bi Arafah, kalau dia belum wukuf di Arafah. La ghairu, bukan yang lainnya, ya. Lin hisarihi fima ba'da ahadihima, ya. Karena sa'i terbatas pada perkara ya yang berada setelah salah satu daripada dua tawaf ini. Jadi gini, sa'i ini boleh dilakukan ya dengan syarat setelah dikerjakannya tawaf. Tawafnya juga harus tawaf yang sah gitu. Artinya apa lagi kalau begitu? Kalau ada orang sa'i dulu gitu, baru kemudian tawaf, sa'inya yang tidak sah, ya, sa'inya yang tidak sah. Tawafnya sah, tapi nanti harus sa'i lagi, dari ulang lagi. Itu bisa terjadi tawafnya tawaf ifadah atau tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang baru sampai dari mana ke mana, terus masuk ke Mekah. Boleh jadi tawaf kudum itu adalah tawaf umroh misalnya, ya, sekaligus dah tawaf umroh, tawaf kudum itu sama di situ, ya. Atau tawaf setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Ini yang paling utama kalau yang rukun, ya. Habis wukuf di Arafah, kemudian melontar jumrah ya di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, itu laksanakan tawaf ifadah. Itu paling cepatnya setelah melontar di hari ke-10, ya, tanggal 10 maksudnya, di bulan Zulhijjah. Itu paling cepatnya. Kalau mau nunda nanti boleh sampai tanggal 13, selesaikan dulu melontarnya, baru nanti bikin tawaf ifadah. Tapi jarang sih orang yang kayak begitu. Lebih banyak orang tanggal 10 tawaf jumrah, ya kan, selesai jumrah maka langsung tawaf ifadah. Tujuannya sih itu sudah boleh untuk bebas dari berpakaian, tidak lagi harus pakaian umroh. Kalau udah tawaf, udah sa'i, udah tahallul, maka pakaian udah bebas kalau itu. Walaupun nanti masih ada ya ihram yang lainnya, larangan yang lainnya, diantaranya berhubungan dengan pasangannya, itu diantara yang paling besar di situ, ya. Tapi kalau udah melontar jumrah di tanggal 10, lalu ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, nah bebas tuh berpakaian lagi, ya, sebagaimana biasa. Tapi masih banyak larangan-larangannya karena memang belum selesai hajinya, yaitu melontar di tanggal 11, 12, 13. Nah itu. Nah, jadi kalau gitu tawafnya tawaf yang sudah sahih. Ya. Tadi itu ya. Tanggal 10 melontar, selesai melontar ke Masjidil Haram dan tuh ke Mekah, lalu tawaf dulu. Tawafnya disebut dengan tawaf ifadah, tawaf rukun nih, yang udah dibahas kemarin tuh. Nah, habis tawaf rukun baru sa'i gitu, ya. Di mana tawafnya, tawaf ifadahnya harus sah. Gitu. Artinya apa? Nggak boleh kurang, ya. Harus 7, ya kan? Harus dikerjakan
eh, dalam keadaan bersih, tidak ada hadas, pokoknya tidak ada hal-hal yang membatalkan tawaf. Ya, kalau ada yang membatalkan tawaf, selesaikan dulu. Tawaf di mana yang batal tadi? Ya, kalau yang lainnya sah, tinggal tambahin tawaf berapa lagi yang batal begitu ya. Kerjain tawafnya lagi, baru ya sa'i. Tuh. Itu satu, tawaf ifadah. Yang kedua, tawaf kudum atau tawaf umroh ya. Kita dari Madinah misalnya, yang reguler nih, kalau kita umroh nih ya, nah, itu umumnya, tapi bisa jadi yang lain sih, tapi umumnya begitu. Kita diturunkan di Madinah dulu selama beberapa hari, baru kemudian ke Mekah. Nah, langsung tuh ya dari miqat di Bir Ali, lalu kemudian ke Masjidil Haram, tawaf. Nah, tawaf ini tawaf kudum boleh atau tawaf umroh ya kan. Nah, setelah itu kita melaksanakan sa'i. Tawaf kudum atau tawaf umroh ini harus sah, harus benar-benar selesai dengan baik ya, baru kemudian pindah ke sa'i. Nah, ini syarat utamanya nih. Asani yang kedua ya, ayyabda'a fil marratil ula, hendaknya ia memulai pada hitungan pertama minas sofa, dari sofa. Wa fi tsaniyati, dan pada lari sa'i yang kedua minal marwati, dari marwah, wa hakadha, dan seterusnya. Jadi kalau disuruhnya 7 ya, kemungkinan besarnya dari sofa ke marwah 4 ya, dari marwah ke sofa 3, kemungkinannya begitu ya. Terus kalau dimulainya dari marwah dulu, yang dihitung itu enggak dihitung tuh ya. Ada orang yang memulai dari marwah dulu lalu ke sofa. Nah, ini yang enggak dihitung nih gitu. Tapi kalau dia udah mulai dari sofa, nah terus kesananya udah bisa dihitung kalau begitu ya. Asalisu ya, yang ketiga, ayyujawiza bimururihi jami'al mas'ah, hendaknya ia melewati ya, dengan lewatnya dia ke seluruh wilayah ya, ke seluruh wilayah tempat sa'i. Itu kan sa'i itu kalau dihitung-hitung anggaplah ada berapa meter tuh ya, hampir 500-an meter kali begitu ya. Itu jangan sampai kita belum sampai ke, kalau kita berangkat dari sofa ya, belum sampai ke marwah, motong jalan gitu misalnya. Lompat pagar terus balik lagi ke sofa lagi. Jadi belum sampai ke marwah nih ya, lompat aja ke jalan seberangnya tuh ya kan. Nah, kemudian balik lagi ke sana. Ya berarti namanya kita belum sampai tuh. Berarti kalau gitu belum melewati keseluruhan wilayah sa'i namanya. Ya, nggak boleh. Sebaliknya gitu juga, kalau dia berangkat nanti yang sa'i yang kedua ya, untuk dari marwah ke sofa, tiba-tiba dia belum sampai ke sofa, lompat gitu, lompat pagar ya, biar memperpendek wilayahnya gitu, lalu balik lagi gitu, ya nggak sah juga ya. Betul-betul semua tuh wilayah-wilayah ya, wilayah-wilayah yang memang harus dilewati tuh sepanjang itu tuh harus betul-betul ya, bahasanya diinjak dah, dilewatin gitu. Nggak boleh ada yang dilompatin begitu. Kurang misalnya 2-3 meter gitu lalu lompat ke jalan yang lain, seharusnya masih ada di sofa lalu buru-buru ke marwah, atau sebaliknya dari marwah buru-buru ke sofa, ke wilayahnya itu, nah itu dinyatakan tidak sah ya. Qala Ar-Ramli, berkata Imam Ar-Ramli, wa yustaratu ilsaqul mashi aqibahu,
dan disyaratkan nempelnya orang yang jalan, ya, nempel apanya? Nempel tapak kakinya. Warrakibu, dan orang yang berkendaraan, hafira dabbatihi, ya, kaki kendaraan, kaki binatangnya. Hafira tuh kukunya, kalau dulu tuh kuku kudanya gitu, ya. Bi asli kullin, pada dasar, pada tiap minas Safa wal Marwah, daripada Safa dan Marwah. Ini anggap nih, ya, pemisah Safa dan Marwah. Mulai dari sini, nih sepanjang ini nih nggak boleh menurut langkah manusia yang normal tidak dilewatin gitu. Harus diinjak semuanya gitu, ya. Sampai sini terus begitu semuanya. Terus ini anggap ini 1, ini 2 gitu kan, ya. Kalau jalan kaki mesti semuanya dilewatin begitu. Sesuai dengan langkah yang normal bagi manusia. Mau lompat setinggi-tingginya lompat silahkan dah, tapi ya nggak bakalan dah orang ada punya lompat bisa 10 meter kali begitu, nggak mungkin, ya kan. Sejauh-jauhnya orang lompat 2-3 meter masih dibilang logis, tapi kalau udah di atas 5 meter lompat-lompatan nyung nggak bisa, ya. Kalau pakai alat yang memungkinkan dia bisa lompat-lompatan, berarti kakinya kagak nempel kalau gitu. Kan ada itu yang bisa dibuat lompat-lompatan gitu kan, ya nggak bisa kalau begitu. Memang persyaratannya kakinya harus nempel. Berarti kalau begitu yang normal, ya, kaki harus nempel. Kalau pakai kendaraan, kalau Nabi dulu pakai onta, ya, kaki ontanya yang dihitung, yang nempel di tempat sa'i. Kalau sekarang pakai roda, ya, rodanya itu yang nempel di tempat sa'i tadi. Ya, harus keseluruhan tempat itu dilewatin. Ya, nggak boleh ada, ya, anggaplah 5 meter orang lompat, 5 meter itu lompat, ya. Nggak bisa tuh begitu, ya. Nah, ini, ya, sekencang-kencangnya orang lari mungkin masih memungkinkan, tapi kalau lompat sekian meter kayaknya tidak mungkin. Makanya setiap langkah yang normal betul-betul kaki itu nempel di situ. Boleh nggak pakai sendal? Masih memungkinkan dia di situ pakai sendal, ya. Karena yang penting sendalnya bersih, tidak harus bahwa ubin itu langsung nempel ke kakinya, nggak harus gitu. Tapi yang jelas, ya, selagi dia itu adalah orang yang menapakkan kakinya, baik kakinya dipakai sendal atau tidak itu nggak jadi masalah. Yang terbaik sih jangan pakai sendal gitu. Nah, ya, tuh. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyas'a sab'an yaqinan walau mutafarriqatan. Yang keempat syaratnya adalah dia melaksanakan sa'i tersebut 7 kali secara yakin. Walau mutafarriqatan, sekalipun, ya, terpisah-pisah. Maksudnya terpisah-pisah, enggak utuh 7 kali itu dikerjain saat itu juga gitu, ya. Tapi ya agak bikin capek sendiri aja jadinya kalau setiap dari Safa Marwah istirahat dulu, ya. Untung di sana kagak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngopi gitu, ya. Artinya nggak ada tukang gitu di situ tuh. Kalau ada aja bisa jadi orang ngerokok dulu, kopi dulu tuh di situ, ya kan. Jadi istilahnya orang lebih banyak secara umum tuh memang menyelesaikan sekaligus, tapi bukan berarti dilarang. Satu dah nih dari Safa, karena capek istirahat aja dulu, ya. Minum, makan korma tuh masih memungkinkan di situ, ya, masih bisa. Ntar jalan lagi, ya kan. Bisa jadi apa? Capek, ngantuk, ya, atau badannya mungkin kurang sehat kali begitu. Dia bisa mau melaksanakannya tapi badannya sakit kali begitu, pelan-pelan, ya kan, istirahat dulu. Walaupun akhirnya panjang gitu waktunya, nggak jadi masalah, ya. Terpisah-pisah, terputus-putus, diisi dengan istirahat dan sebagainya, nggak jadi masalah. Yang penting tetap jumlahnya sebanyak 7 kali, itu yang nggak boleh kurang. Fadahabuhu min kullin lil akhar fil mas'a marratan. Maka berangkatnya dia daripada tiap-tiap dari Safa dan Marwah, lil akhar menuju kepada yang lain, fil mas'a di tempat sa'i, marratan itu dihitung 1. Artinya kalau dia ada di Safa,
menuju ke Marwah berarti itu 1. Dari Marwah menuju ke Safa berarti 1 lagi. Ya, jadi kalau dihitung-hitung, kalau perintahnya 7, mungkin berada di Safa karena mulainya di situ ya. Dari Safa ke Marwah mungkin 4 kali, tapi dari Marwah ke Safa itu mungkin 3 kali. Kira-kira seperti itu. Wa ya'khudhu syakku fil adadi bil aqalli katawafi. Dan hendaknya orang yang ragu untuk berpegang teguh pada bilangan dengan jumlah yang terkecil, katawafi seperti tawaf. Saya udah tahu, saya udah sa'i, cuman ngitung berapa kali nih, ya kan? 5 apa 6, 7 apa 6 gitu ya kan? Maka ambil yang jumlahnya sedikit. Kalau lupanya 6 sama 7, maka yang diambil adalah 6. Ya. Lupanya 5 sama 6, ambilnya 5 gitu ya. Sama. Kalau kita sholat nih udah 4 rakaat apa 3 nih, ya. Baik dia sholat sendiri apalagi jadi imam, termasuk wajib berpegang teguh kepada yang sedikit dan tidak boleh dengerin peringatan orang lain. Peringatan orang lain apakah makmum ataupun bukan makmum, ya. Saya sholat sendirian, tapi di situ saya sholat di sini, di situ ada yang lain pada ngobrol tuh ya. Sholatnya dihitungin tuh ternyata 1, 2, 3, 4, ya. Saya lupa, nih 3 apa 4, 3 apa 4. Yang ngitungin udah 4 tuh di sana, ya. Sambil ngetes, sambil ngopi ngitungin sholat saya. Sayanya lupa, 3, 4, 3, 4. Saya harus ambil yang berapa? 3, ya kan? Diri lagi saya itu. Di sana ngasih tahu, "Woi, udah 4," gitu. Jangan didengerin. Kan dia kagak sholat tuh di sana ya. Dia nggak sholat kan. Dia bisa ngomong, udah 4," gitu. Jangan didengerin. Karena patokannya saya ragu, saya harus ngambil yang sedikit. Sekarang sholat bersama-sama, ya. Saya jadi imam, yang lain jadi makmum. Saya ragu nih, ya. 3, 4, 3, 4. Nah, saya ambil harus 3. Makmum tahu, dia ingat ya bahwa sholatnya udah 4. Nah, kalau dia udah tahu 4, maka dia harus 1 boleh mufaraqah, boleh nunggu gitu. Tapi imam yang lupa dan yang ragu tadi itu wajib berpegang teguh kepada sedikit. Ya, wajib kepada yang sedikit. Dia ragu ini sedikit atau ini 3 atau 4, dia harus ngambil yang 3. Nggak boleh tuh setelah dia diri makmum teriak subhanallah subhanallah, turun, batal. Yang batal yang mana? Semuanya batal, ya, karena imamnya batal masalahnya gitu, ya. Kecuali makmum yang sudah mau mufaraqah, dia selamat tuh kalau begitu, ya. Makmum mufaraqah lalu dia salat dah sendirian, dia selamat tuh. Tapi kalau selagi makmum masih punya hubungan lalu imamnya batal begitu ya kan, maka makmumnya juga ikut batal juga. Makanya hati-hati nih. Jadi berjamaah itu yang kudu pinter bukan imamnya doang, makmumnya juga kudu pinter juga. Jangan sampai ngingetin imam ya sekehendak maunya makmum gitu. Makmum benar memang dia udah 4 rakaat, tapi imamnya kan lupa masalahnya, ya kan? Imamnya ragu, apalagi ya lupa, ragu aja dia harus pilih yang sedikit gitu kan, apalagi lupa gitu misalnya. Ya udah harus ngikutin imam gitu. Kalau makmumnya lupa juga ikutin imam. Kalau makmumnya sudah sadar dan ingat, ya udah tunggu boleh sampai imam selesai, atau kalau memang ada keperluan mufaraqah gitu ya. Ternyata imam lupanya lama lagi ya kan. Udah mufaraqah, saya niat pindah misah dari imam lillahi ta'ala, salam udah gitu ya. Nah, ini dalam tawaf ya dan sa'i sama tuh seperti itu. Kalau ada orang ya tawaf bersama kita, ini berapa nih? 7 apa 6? Udah ya. Harus ngambil berapa? 6 ya, yang sedikit. Al-khamisu yang kelima kaunuhu fi wajib.
Ya, keberadaan sa'i tersebut dilakukan di dasar lembah. Ya, sama di tempatnya ya, di tempat sa'i. Artinya nggak boleh keluar daripada wilayah sa'i tersebut. Harus ada di tempat di mana yang sekarang kita lihat itu. Asal yang keenam ada mustarif anhu kama yaf'aluhu jahalatul awami minal musabaqati. Ya, tidak boleh ada yang memalingkan dari sa'i sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh minal musabaqati, dari berlomba untuk main cepet-cepetan. Benar itu. Kalau saya lihat orang India banyak tuh main yang main lari-larian, jadinya begitu. Kelihatannya sih lebih banyak anak muda gitu ya. Ya anak-anak umur-umur 20-an lah begitu. Emang main lari-larian, main kejar-kejaran gitu, main cepet-cepetan. Itu bukan itu perintahnya ya. Itu berarti namanya sudah mengalihkan dari sa'i yang sesungguhnya kepada main cepet-cepetan tadi itu. Sama yang cepetan lagi itu dah tuh, kalau kita nyewa orang ya supaya dorongin tuh, kursi roda, wah itu mah dia wang main cepet-cepetan lah ya. Kenapa? Biar cepet rapi, bisa nyari lagi ntar yang lain lagi itu begitu ya. Jadi orang dibawa terbang dah media gitu ya kan, itu ngeri juga emang. Mesti pegangan kalau begitu ya. Atau larinya itu ya entah mengejar orang dan lain sebagainya. Anggaplah kita bawa dompet, bawa HP gitu misalnya ya. Ternyata di situ ada orang jahat juga begitu ya. Nah, giliran pas kita lagi sa'i, kita lihat dompet kita orang ambil tuh ya kan. Kita tahu itu dia tuh di tangannya. Dia lari, kita uber tuh. Nah, ini adanya di tempat sa'i nih, ya. Itu kita sekarang lagi sa'i atau lagi ngejar copet kalau begitu. Ya. Nah, hati-hati nih, ya. Itu namanya as-sarif, yang memalingkan dari pekerjaan awal sa'i berubah menjadi ngejar copet. Nah, copet dikejar, ya udah aja lari-larian aja begitu juga. Lari juga di tempat sa'i, cuman kita kagak bisa nyusul dia. Akhirnya dia cepet sampai 7 kali muter, tapi tuh ya 7 kali muter main uber-uberan, tapi tadi kita lari-larinya itu nguber-ngubernya adalah untuk ngejar copet. Kalau itu tujuannya, namanya itu sudah memalingkan dari sa'i kalau gitu, karena lari-larinya dia itu adalah dalam rangka ngejar copetnya gitu. Lalu ngitungnya dari mana kalau begitu yang tidak sah? Dari semenjak dia sadar kapan dia mulai ngejar copet gitu ya. Nah, itu di situ batalnya kalau gitu. Artinya apa? Mulainya dari tadi tuh yang tempat dia ngejar copet, pas inget-inget ya dompetnya diambil, dia kejar ya kan, itu berarti namanya dia sudah memalingkan dari sa'i untuk ngejar copet tuh begitu. Nah, batal tuh di situ berarti sa'inya. Artinya kalau begitu, kalau tadi dia udah berapa kali sa'i? Anggap udah 3. Ya, 3-nya itu udah sah berarti. Nah, pas yang sa'i yang keempat, dompetnya diambil, dia ngejar copet sekarang, maka sa'inya batal di yang ketiga, batal yang keempat, yang ketiga sah. Nanti kalau begitu untuk memulai lagi ya dari yang keempat gitu. Nah, itu hati-hati nih. As-sabi'u, yang ketujuh, alla yakuna mankusan wala mu'taridan hakada fi syarqawi. Yang ketujuh, bahwa tidak terjadi sa'i tersebut secara jungkir balik. Wah, keren ini ya. Mentang-mentang olahraganya jisutsu segala macam bisalah ya kan, jungkir balik gitu, muter badannya gitu, melintir gitu badannya kan, kayak ban muter begitu. Udah aja di jalan aja tuh muter begitu ya kan. Nggak bisa. Wala mu'taridan, dan juga tidak boleh berlawanan arah ya. Berlawanan arah tuh berlawanan badannya walaupun arahnya sama gitu, mundur misalnya. Hakada fi syarqawi, sebagaimana ya dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi. Anggap nih ya, sono sofa, sini marwah. Arahnya sih ke sono gitu jalannya. Terus dari sofa dia, dari marwah ke sofa dia juga jalannya kemari, cuman jalannya mundur. Ya.
pengen masuk Guinness Book kali begitu ya kan. Sa'inya mundur gitu, nggak boleh ya itu. Dia tadi itu bisa ya salto ya, salto, wow salto sepanjang sa'i salto terus. Itu nggak dibenerin juga yang begitu, nggak boleh ya, karena tadi persyaratannya di depan tadi tetap telapak kaki nempel di perjalanan sepanjang tempat sa'i tadi itu ya. Kalau di salto ya berarti ada sekian tempat yang tidak diinjak oleh mata kakinya atau oleh tapak kakinya. Tapi ada yang memperbolehkan khilafan Ibnu Hajar, berbeda dengan Imam Ibnu Hajar di mana beliau berkata wa yujzi'u qawluhu man qasata kana yamshil ya, boleh katanya keadaan sa'inya itu ya mankusan ya, jungkir balik atau dia berjalan dalam keadaan mundur atau jadi mundur yang dapat yang dapat gitu. Jadi Ibnu Hajar memperbolehkan kalau kita bisa salto ya sepanjang sa'i terus satu aja udah ya. Terus bergerak mundur. Saya sih belum lihat yang begitu ya. Artinya orang belum ada yang ngamalin gitu, sa'i jalan mundur atau salto ya, dia muter badannya gitu. Saya belum lihat gitu. Kalau nanti pas kita ngamalin gini nih ya, pas kita sa'i ternyata ada orang yang jalannya mundur, jangan disalahin ya kan. Karena apa? Karena ada Syekh Ibnu Hajar yang memperbolehkannya gitu. Ya berarti masih dibenarkan kalau begitu. Alasannya apa kok boleh? Li'annal qasda qat'ul masafati, karena tujuan utamanya adalah menempuh jarak ala wajhin ya furida, dengan cara yang telah diwajibkan atau yang telah diperkirakan. Pokoknya sih intinya gini, tempuh antara Safa dan Marwa atau Marwa dan Safa 7 kali. Caranya bagaimana? Terserah gitu kira-kira. Boleh mau jungkir balik, mau jalan mundur, ya mau ngapain kita, pokoknya yang penting jaraknya itu ditempuh benar gitu aja. Ya, tidak mengurangi jarak antara Safa dan Marwah gitu. Nah, kalau misalnya ditempuh dengan cara bagaimanapun, tapi jarak antara Safa dan Marwah ditempuh seluruhnya, ya sudah dinyatakan sah begitu. Wa yusannu fihi taharatu, dan disunahkan pada pada sa'i ini at-taharatu, yaitu dalam keadaan bersuci. Artinya kalau sunnah ya, sunnah berarti ini berarti kalau kita sa'i dalam keadaan batal gitu, nggak berwudu, boleh gitu ya. Boleh, nggak harus pakai wudu gitu. Wasatru, dan juga menutup ya, menutup aurat. Wal masyu, dan berjalan. Kalau menutup aurat ya tentu bukan kemudian akhirnya diperbolehkan untuk menutup aurat tersebut dengan yang dilarang begitu, bukan. Di situ kan kita masih kemungkinannya kan masih dalam posisi ihram tuh ya. Arti menutup aurat yang memang layak sesuai dengan ihramnya tadi bagi laki-laki gitu kan. Pakai baju atau kain yang tidak berjahit misalnya, yang 2 lapis itu ya, nah itu yang dibenarkan. Kalau seandainya menutup auratnya kemudian akhirnya mencari kain yang lain, baju yang lain, ya tetap salah kalau begitu ya, apalagi kalau dia masih dalam posisi umroh yang memang belum tahallul. Wal masyu ya, dan juga diperintahkan untuk ya jalan, berarti bukan lari, bukan ngapa-ngapain gitu ya. Wa taharris sa'i wal mualat, dan mencermati pelaksanaan sa'i. Artinya ini jaga nih, jangan sampai ada pekerjaan lain di luar sa'i gitu maksudnya. Wal mualatu fihi, dan juga berturut-turut ya di dalam sa'i tadi. Artinya tuh sa'i ya kan hitung 1 tuh dari Safa Marwah 1 ya, lanjutin ya
dari Marwah ke Safa, lanjutin lagi, begitu seterusnya. Itu namanya disebut dengan mualat namanya. Nah, karena ini hukumnya sunnah, berarti kalau gitu boleh kita memutuskannya, ya. Taruh ya dari Safa ke Marwah dulu, berhenti, ya. Mau ngapain kita? Mau ngobrol, mau makan, mau ngaso, ya kan? Yang penting nanti lanjutin lagi, ya. Jumlahnya tetap sampai 7. Bainahu wa bainat tawafi, di antara dirinya dan di antara tawaf. Ini lebih-lebih antara tawaf dan sa'i, ya. Atau antara sa'i dengan sa'i berikutnya. Itu sebenarnya sama juga. Jadi kalau kita nih udah selesai tawaf nih, ya, udah selesai tawaf, mau lanjut ke sa'i, apakah langsung? Nggak harus, ya. Yang penting kuat aja dah. Kuatnya dalam arti apa? Kan itu masih berpakaian ihram tuh, ya. Bisa nggak bertahan dengan pakaian ihram tersebut? Gitu, ya. Kalau memang bisa bertahan, ya oke, lanjut. Ya, nggak harus buru-buru untuk menyelesaikan sa'i. Gitu. Nanti antara satu sa'i dengan sa'i yang lain, begitu juga. Nggak harus selesai dalam waktu itu juga, gitu, ya. Dari Safa ke Marwah berhenti, ya, minum kali, makan korma, ya, nongkrong dulu sebentar, ngaso, nah ntar udah setengah jam mulai lagi, gitu misalnya. Yang gak jadi masalah, yang penting ya dikerjakan, dilanjutkan sampai 7, ya, selesainya benar-benar 7-nya lengkap, gitu, ya, gak ragu. Kalau ada ragu, nah tanya, ya, yang yakin berapa, ya, ambil yang sedikit. Wa khamisuha, dan yang kelima di antara rukun haji, al-halqu awit taksiru, yaitu mencukur atau memendekkan, ya. Kalau mencukur berarti semuanya dibotakin bahasa kita. Kalau wa taksir berarti menggunting aja, ya. Wa kaunuhu ruknan, dan ini adalah sebagai rukun. Huwal mu'tamadu, dan ia juga merupakan satu pendapat yang kuat. Fayutabu alaihi, maka diberikan ganjaran di dalam melaksanakannya. Waqila, dikatakan juga, huwa istibahatu mahzurin. Mencukur itu adalah untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang, ya. Memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Artinya kalau udah dikerjain mencukurnya, ya, maka yang tadi dilarang jadi boleh. Tapi karena dia bukan dianggap ibadah, gitu, ya, maka nggak ada pahalanya. Yang penting mah hal-hal yang dilarang dengan cara mencukur itu udah menjadi boleh, gitu aja. La thawaba alaihi, nggak ada pahalanya. Afadahu Ibnu Hajar, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. tapi bukan berarti ini tidak boleh dikerjakan, ya, tetap harus mengerjakannya, karena termasuk kalau seandainya dia tidak melaksanakan pemotongan dan pencukuran rambut selama-lamanya, itu yang haram-haram nggak hilang jadinya, gitu, ya kan. Walaupun umrohnya mungkin dianggap selesai kali, tapi nggak cukuran, gitu misalnya, nggak motong, ya selamanya berarti yang haram-haram masih nyangkut kalau begitu. Wa yajibu ayyakuna min sya'rir ra'si, dan wajib, ya, mencukur atau memendekkan tadi itu adalah daripada rambut kepala. Fala yujzi'u sya'ru ghairihi, maka tidak sah untuk mencukur bulu yang lain. Kenteknya panjang nih, ya kan, ya, rambutnya udah botak, kan, ganti aja nih bulu ketek, begitu nggak bisa. Lalu kalau yang udah botak bagaimana? Ya udah, gunting dilewatin aja di palanya, gitu, ya kan, nggak usah nyari rambutnya. Apakah memang dia dari kampung halamannya ada cukuran duluan kali begitu, atau memang dia udah kagak lagi tuh tumbuh rambutnya begitu, botak pelontos, entah karena sakit, entah karena tua, dan lain sebagainya. Wa yushtaratu kaunuhu ba'dal wuqufi wa ba'dan tisafi lailatin nahri, ya. Dan disyaratkan adanya pelaksanaannya setelah wukuf, ya, terutama yang haji ini, wa ba'dan tisafi lailatin nahri, dan setelah pertengahan malam hari raya kurban. Jadi malam tanggal 11 jadinya. Kenapa begitu? Karena kemungkinan besarnya sudah melaksanakan
jumrah dulu, jadinya itu jumrah tanggal 10 udah ngerjain. Nah, kalau udah ngerjain itu baru kemudian boleh ya tawaf ifadah, lalu sa'i, lalu nyukur gitu. Itu kalau dihitung-hitung ya bisa jadi ya waktunya sampai malam kali kira-kira begitu. Qala Ar-Ramli, berkata Imam Ar-Ramli, wa aqalluhu salatu sya'arat. Paling sedikitnya yang wajib dicukur atau dipendekin itu sebanyak 3 lembar rambut. Natfan, apakah dicabut ya, au qassan atau digunting, au ihraqan atau dibakar ya. Jadi gunting kagak ketemu ya kan. Mang tukang rokok gretan aja ada lagi ya kan. Nyimpen aja tuh gretan ya. Gunting kagak ketemu, udah ya bakar aja dah, boleh kalau begitu. Waman la sya'ra, dan bagi siapa yang tidak ada rambutnya, birasi di kepalanya, yundabu lahu, disunnahkan baginya, imrarul Musa ala ra'sihi, melewati ya, melalui nih dilewatin gitu di kepalanya pisau cukur. Kalau nggak pisau cukur ya gunting dilewatin aja gitu, seolah-olah lagi gunting rambut. Walau kana bi ra'sihi illatun, kalau seandainya di kepalanya ada penyakit, la yumkinu bisababiha at-ta'arrudu lisya'ri ya, tidak mungkin untuk menyibak rambutnya, sabara ilal imkani, maka dia sabar sampai bisa memungkinkan. Wala yafdi, tapi dia tidak wajib bayar fidyah ya. Ya, kepalanya itu korengan semuanya gitu ya. Kalau diangkat rambutnya itu susah gitu. Nah, ya udah tungguin aja sampai kapan begitu, atau cari dah ya rambut yang muncul dikit-dikit begitu, potong dah dikit-dikit begitu ya. Wal halqu lidzakari afdalu, dan mencukur ya bagi laki-laki itu utama, minat taksiri, daripada memendekkan. Walil unsa, sementara bagi perempuan bil aksi, sebaliknya, perempuan bunting doang rambutnya ya, itu yang utama. Kalau laki-laki cukur gitu ya. Saya udah baca penelitian itu ya, ternyata memang sinar matahari di kawasan Mekah berbeda dengan sinar matahari di tempat lain, sehingga pentingnya untuk memendekkan rambut kepala itu katanya biar sinar matahari sana tuh lebih banyak masuk ke wilayah kepala kita. Mendalam banget bacanya, di mana bukunya dah saya lupa ada gitu ya kan. Jadi itu fadilahnya tuh banyak benar begitu ya. Fama hiyatul haji, maka hakikat haji, ai haqiqatuhu, atau hakikatnya, murakkabatun, tersusun, min hadhil khamsati, dari 5 ini ya. Ihram, wukuf ya, tawaf, sa'i, tahallul. Famata ikhtalla wahidun minha, maka manakala rusak satu di antara yang 5 tadi, lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Wala yujbaru tarkuhu bidamin, dan tidak boleh ya, dan tidak boleh ditambal yang ditinggalkannya itu dengan bayar dam. Jadi di dalam haji ada rukun haji, ada wajib haji gitu ya. Yang rukun itu wajib dikerjakan. Kalau tidak sendiri, entah badannya sakit atau ada apa, wakilin sama orang lain, tapi ya dibantu kira-kira begitu. Misalnya giliran wukuf tuh, semaksimal mungkin tetap orangnya harus hadir di situ. Sakit kayak apa kayak, bawa pakai ambulan, pakai apa segala macam. Karena itu nggak bisa ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan kagak bisa diganti dengan bayar dam, nggak bisa ya. Kalau yang wajib-wajib nanti ada perbedaannya ya. Nah, itu masih bisa untuk diganti dengan dam. Ya, yang wajib ditinggalkan ganti dengan dam. Tapi kalau yang rukun ditinggalkan, total hajinya yang batal gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya, kalau
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin harzal mursalin siratal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhir. Waftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wa hdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi